dakwah di era digital ini, kita melihat dari sebuah problem dakwah di era digital. Sebenarnya dua hal yang sangat krusial di mana informasi, komunikasi dan teknologi ini merupakan sebuah problem perubahan, di mana di sini ada dua problem perubahan. Yang pertama teknologi informasi yang sering kita kenal dengan ICT atau Information and Communication Technology, dan di masa sekarang yaitu COVID-19 atau masa di mana wabah yang ada di era sekarang ini. Di sini kemudian menjadikan sebuah problem di mana di masa antara teknologi informasi dan problem sosial atau problem di mana ada namanya pandemi COVID-19 ini. Di sini maka akan berubah atau dua hal itu berubah ke orang-orang itu menggunakan sebuah media atau media yang bisa diakses dimanapun, terutama di saat terjadi wabah ini. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial ini dimana fungsinya untuk melakukan dakwah yang harus tetap dilakukan secara online dan di manajemen bagaimana dakwah itu biar berjalan dengan baik dan benar. Melihat dari itu, maka ketika kita berbicara manajemen dakwah itu konteksnya atau konsennya bagaimana kita bisa melakukan transformasi Islam itu secara menjadi khairul ummah. Khairul ummah di sini maksudnya yaitu bagaimana kita mewujudkan iman menjadi amal soleh atau amal jariah. Di situ menurut Bapak Amrullah, ketika dia berdakwah itu harus melakukan transformasi. Transformasi dalam artian di sini yaitu bagaimana kita mewujudkan orang-orang di sekitar kita selalu atau meningkat di dalam artian amal soleh. Kemudian kita melihat dua hal, bagaimana unsur manajemen dan unsur dakwah. Dua hal ini bisa kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang manajemen, maka kita berbicara tentang apa sih unsur-unsur manajemen. Manajemen itu bagaimana melakukan segala sesuatu itu dengan terukur, tepat dan efisien, efektif dan waktu yang tepat. Ketika kita berbicara unsur manajemen, maka kita akan melihat ada 5M. Di sini 5M itu apa sih sebenarnya? Pertama yaitu man itu SDM atau manajemen dari SDM itu sendiri. Bagaimana SDM itu harus melakukan peningkatan dalam artian ketika kita ingin manajemen dia berbicara dengan efektif dan efisien, maka di situ akan menjadikan kita sebuah akselerasi untuk meningkatkan efektivitas. Kedua, material. Material itu apa sih? Bahan-bahan atau kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang akan digunakan. Itu namanya material. Terus yang ketiga yaitu bagaimana mekanis. Mekanis di sini yaitu bagaimana mesin atau teknologi yang digunakan atau yang dijalankan secara cepat atau mudah untuk menjadikan kita itu sebagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu secara efektif dan efisien. Selanjutnya metode. Ketika manajemen itu harus dibarengan dengan metode. Metode apa? Metode kerjanya, metode karena kita konsennya ke dakwah, berarti bagaimana kita melakukan metode dakwah ini secara efektif, efisien dan lebih orang itu memperoleh apa yang kita sampaikan itu langsung halo, jelas? Suara yang saya sampaikan jelas? Jelas belum? Oke.
Eh, Oke, baik, saya ulangi sedikit. Eh, Pertama, ketiga tentang metode. Metode ini dalam artian metode manajemen, dari unsur manajemen, yaitu bagaimana kita melakukan sebuah apa ya, inovasi, akselerasi, eh, penyampaian sesuatu itu yang sesuai dengan wilayahnya atau konteksnya yang tepat. Misalnya ketika kita berdakwah di kalangan apa namanya, orang pasar, terus di perkotaan, di pedesaan, itu kan berbeda. Maka metode ini harus kita miliki. Untuk apa? Untuk melakukan efektivitas, dalam artian ketika kita menyampaikan, orang itu mudah dan tercerahkan dari apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu money. Money itu mestinya uang. Uang ini di sini sangat berperan ketika kita memanajemen. Ketika uang yang kita punya, dalam artian secara umum, untuk menjadikan bagaimana siklus itu berjalan dengan normal. Karena apa? Ketika kita punya uang, kita ingin memanajemen kegiatan-kegiatan kita itu akan berjalan sesuai tracknya atau track recordnya. Misal nih, kalau di dakwah, ketika kita ingin berdakwah di daerah pedalaman, ketika kita tidak ada ongkos atau uang, nah itu kan nanti akan terkendala dengan aksesnya bagaimana sih gitu. Kalau nggak ada kendaraannya, untuk sana seperti apa. Dan terakhir yaitu marketing. Marketing ini hal yang sangat penting, dalam artian ketika ingin memanajemen, kita harus tahu memarketing atau memanajemen itu secara baik dan benar. Mungkin itu ketika kita melihat dari unsur manajemen. Tapi kalau kita melihat dari unsur dakwah, yang pertama yaitu bagaimana kita harus mengetahui dai-nya. Dai itu pelaku dakwahnya. Pelaku dakwahnya itu bagaimana sih secara SDM-nya, dakwahnya itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana ketika dakwah sudah ada dakwahnya, pelaku dakwahnya, kemudian mad'u itu objek dakwahnya. Objek dakwahnya itu di mana sih? Kalau kita misalnya berdakwah, objeknya di mana? Objek dalam artian misalnya pelaku, berarti kiainya sudah ada. Mad'unya objeknya mana? Misalnya objeknya di sekitar kampus. Nah, itu objek bagian dari unsur dari dakwah itu sendiri. Ketiga yaitu bagaimana kita harus tahu itu setelah mad'u, yang selanjutnya yaitu madad. Madad, madad ya, atau materi yang akan kita sampaikan. Di sini materi yang akan kita sampaikan itu seperti apa? Maaf, yang selanjutnya itu wasilah. Wasilah yaitu bagaimana materi yang akan kita sampaikan. Materi apa saja sih yang akan kita sampaikan di sana? Kemudian Toriko itu bagaimana kita melakukan metode yang kita gunakan untuk kita berdakwah. Misalnya kita berdakwah tadi saya contohkan di sekitar kampus, maka dakwahnya melalui bagaimana dakwah secara ilmiah, secara teknologi, secara upgrade keilmuan. Terus yang terakhir yaitu atsar. Atsar itu bagaimana efek dari dakwah itu sendiri. Ketika dakwahnya itu bagus, maka efeknya akan mengena atau tersampaikan secara keseluruhan. Nah, itu bagian dari dakwah itu sendiri. Maka ketika kita melihat dakwah itu, ketika kita melihat di media baru dakwah saat ini, kita melihat minimal ada 7 peran media baru dalam konteks manajemen dakwah. Bagaimana yang pertama yaitu bagaimana media dan ruang edukasi sosial. Di sini harus kita ambil yaitu bagaimana kita melakukan dakwah itu dengan media dan ruang edukasi sosial itu yang ada di saat ini. Gimana kita mengedukasi media-media yang ada di sekitar kita untuk
menyampaikan sebuah gagasan atau dakwah yang akan kita lakukan. Kedua yaitu bagaimana media informasi. Media informasi ini ketika kita berbicara, misalnya informasi yang kita dapat tentang sebuah dakwah atau sebuah informasi yang kita lakukan, maka akan terjadi atau penyampaian secara cepat. Ketiga yaitu bagaimana interaksi sosial. Interaksi sosial ini interaksi yang saat ini mungkin mulai kurang ya, interaksi antar manusia yang secara real itu langsung mengalami pergeseran, yang awalnya dengan interaksi sosial itu dengan cara misalnya konvensional atau langsung, sekarang itu bergeser ke digital. Selanjutnya yaitu bagaimana komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif di sini maksudnya yaitu antara kita dengan orang-orang yang akan kita lakukan berdakwah di sekitar kita itu harus interaktif. Terus selanjutnya itu ruang publik. Ruang publik ini seringkali harus kita manajemen, dalam artian ketika kita berdakwah harus menentukan sebuah tema-tema atau sebuah konten-konten yang sesuai yang kebutuhan dari di sekitar kita. Selanjutnya itu pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas itu dalam artian ketika kita harus mengambil peran dalam arti misal media sosial. Media sosial ini kita harus melakukan penyampaian atau fitur-fitur dakwah yang kreatif dan mengena ke mereka. Ya, dakwah yang secara sederhana dan tidak terlalu berat, tapi mulai mengedukasi dengan misalnya satu atau dua ayat atau satu hadis gitu. Itu bagian dari pengembangan kreativitas kita untuk menyampaikan apa sih yang ada di pesan dakwah itu sendiri. Yang terakhir yaitu inovasi dakwah. Inovasi dakwah ini sangat penting karena apa? Ketika kita tidak melakukan inovasi, maka nanti kita akan tertinggal. Dalam artian istilahnya gini, ketika kita tidak dalam perubahan, kita itu harus mulai beradaptasi dengan cepat dan melakukan perbaikan dari apa yang kita belum punya dan kita tingkatkan. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan inovasi, pada saat ini kita masih berjaya, tapi ketika sudah 5 atau 10 tahun lagi kita sudah tidak akan dipakai. Karena apa? Tidak adanya inovasi atau tidak sesuai dengan konteks saat ini atau penyampaian sesuai dengan eranya gitu. Inovasi itu sangat penting karena apa? Ini dituntut untuk bagaimana dakwah itu tercermin atau tersampaikan dengan efektif. Ketika kita berbicara manajemen dakwah, maka manajemen dakwah itu kita harus melakukan sebuah peta dakwah atau pemetaan dakwah. Kemudian setelah kita melakukan pemetaan dakwah, maka kita harus punya tujuan dakwahnya itu. Nah, tujuan dakwah itu tadi kan khairul ummah. Kemudian ketika kita melihat dari tujuan dakwah itu, maka kita punya 4 hal. Dalam memanajemen tujuan dakwah itu yaitu 4 hal. Yang pertama yaitu planning. Bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan, sebuah penjadwalan atau waktu jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian tujuan dakwah itu secara khusus, baik dai-nya, mad'unya, mawaddah, terus wasilahnya, terus thariqahnya itu seperti apa. Hal itu harus jelas ketika kita melakukan sebuah planning dari dakwah itu sendiri. Yang kedua yaitu bagaimana organisasi atau bagaimana mengorganisasi. Di sini bagaimana ketika kita melakukan organisasi, kita akan dihadapkan dengan bagaimana mengelompokkan atau menentukan dan mengkoordinasikan bagian-bagian mana sih yang akan kita sampaikan. Terus mengkoordinasikan dalam artian apa? Bagaimana kita bisa melakukan sebuah koordinasi antar organisasi satu dengan organisasi yang lain. Dalam artian
istilahnya kolaborasi atau istilah terintegrasi lah dalam penyampaian yang secara mendasar, dan dakwah itu tidak apa namanya, melakukan kesamaan-kesamaan yang masih penyampaiannya sama, itu makanya harus dikoordinasikan. Selanjutnya yaitu ketika kita melihat organisasi, bagaimana penugasan sebagai dai-nya atau laksananya itu seperti apa. Di situ ketika kita melakukan penugasan ke seseorang atau dai-nya, di situ harus mengenal sebuah kegiatan yang siapa sih misalnya nanti yang ditugaskan. Misalnya di sini ada kelas MD, ini ada berapa orang, nanti dibagi misalnya, oh ini di daerah, misalnya daerah Ngalian, ada di daerah Mijen, dan ada di daerah yang lain. Terus pendelegasian ini dalam artian setiap organisasi itu punya misalnya delegasi atau punya penggerak misalnya, atau punya perwakilan dari setiap organisasi itu sendiri. Nah, itu di situ fungsinya untuk apa? Untuk mengakomodasi dan semua kalangan itu bisa berdakwah sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu taujih atau actuating, atau bagaimana menggerakkannya. Menggerakkan dalam artian satu, pertama kita harus memotivasi bagaimana orang itu berdakwah, itu motivasinya apa. Selanjutnya setelah motivasinya sudah diluruskan atau dibenarkan, kemudian yaitu bimbingan terhadap apa sih materi-materi yang sesuai dengan konteks saat ini, isu-isu saat ini, dan bentuk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan terakhir yaitu bagaimana semangat itu, bagaimana semangat orang untuk berdakwah, semangat orang untuk selalu menginformasikan atau dakwah itu secara lisan maupun teknologi dan sebagainya. Nah, itu penting karena apa? Ketika kita tidak punya semangat, kita punya dua, misalnya motivasi tapi bimbingan, tapi tidak punya semangat, ya sudah, itu nggak akan jalan juga. Cuman ada motivasinya saja, bimbingannya, tapi tidak ada semangat, ya itu tidak akan terrealisasi. Mungkin yang terakhir yaitu bagaimana controlling. Bagaimana controlling di sini kita melihat ada feedback atau apa yang kita dapat dan efeknya secara kognitif, afektif, atau behavior. Nah, di tiga hal itu efek secara apa yang telah kita sampaikan dan apa yang kita gunakan. Mungkin itu kalau kita melihat dari tujuan dakwah yang akan kita sasar. Melihat dari perubahan dakwah di masa pandemik ini, kita melihat ada tiga komponen di mana ketika kita melakukan dakwah di awal-awal sebelum pandemik itu, kita secara konvensional atau secara langsung melakukan dakwah di tempat-tempat umum atau tempat masjid dan sebagainya. Nah, di sini melakukan kolaborasi atau inovasi di mana kita membutuhkan informasi teknologi. Informasi teknologi ini nanti dari adanya informasi teknologi ini berubah dari dakwah konvensional ke dakwah virtual. Nah, ini perubahan ini sangat apa ya istilahnya, sangat cepat dan tidak bisa ditolak. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti perubahan, maka kita akan tertinggal atau akan tidak mendapatkan informasi yang kita ingin peroleh. Misalnya tadi, misalnya dakwah secara spiritual, awalnya kita dakwah itu secara konvensional, kita bisa datang ke tempat-tempat mengaji, misalnya kita ada acara sholawatan, kita bisa kemana saja, masjid satu ke masjid yang lain. Nah, kalau sekarang itu tidak bisa karena adanya COVID-19 ini. Maka perubahan dakwah virtual ini sangat mempengaruhi bagaimana secara spiritual kita juga butuh untuk melakukan upgrade atau istilahnya pencerahan yang akan kita gunakan. Dakwah virtual ini bisa berupa nanti tergantung segmen atau pilihan media mana sih yang akan digunakan. Misalnya
ada beberapa orang lebih suka menggunakan Facebook misalnya, maka kita sasar dengan dakwah virtual secara Facebook. Terus ada yang suka menggunakan YouTube, berarti maka kita dakwah virtual secara YouTube. Dan ada dakwah virtual misalnya secara Instagram atau Twitter. Nah, di situ yang kita perlu lakukan, tindakan yang perlu dilakukan dalam manajemen dakwah di era digital ini, yang pertama bagaimana mediumisasi dakwah. Bagaimana kita pergeseran dari old media ke new media. Di sini pergeseran dalam artian awal-awal media-media kita itu menggunakan media-media lama, kemudian sekarang menggunakan media-media baru. Nah, di sini ini kita gunakan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa media yang kita gunakan itu sesuai dan apa yang kita gunakan itu ada gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana techno-religion ini bagaimana kita melakukan upaya di mana di sini kita melakukan negosiasi dalam artian agama dan teknologi dan media di era apapun itu, termasuk era new normal ini, kita melakukan sebuah kolaborasi dalam artian teknologi dan agama itu harus saling disinkronkan atau dikaitkan. Karena apa? Ketika kita tidak mengkaitkan, maka kita akan tertinggal atau ada istilah seperti kebaikan yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan yang tidak terorganisir. Begitu juga kebaliknya. Ketika kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, itu bagian dari bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu itu terorganisir atau termanajemen untuk apa yang kita sampaikan itu diterima atau didapat oleh orang yang akan mendapatkannya. Kemudian dari teologi ke teknologi. Teologi itu bagaimana pemahaman-pemahaman itu mulai digeserkan ke teknologi di mana teknologi ini untuk menjadikan bahwa dakwah itu bukan hanya dakwah yang secara teologis, tapi secara teknologis itu juga harus. Yang selanjutnya itu digitalisasi keislaman di ruang publik. Nah, ini masih sangat sedikit, di mana digitalisasi ini sangat penting kita lakukan karena apa? Ketika kita melakukan digitalisasi teknologi keislaman di ruang publik ini, kita membutuhkan sebuah inovasi atau sebuah strategi gimana sih dakwah yang sesuai dengan yang kita butuhkan di lapangan. Terus apa sih yang perlu dilakukan pendekatan yang ada di lapangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana digitalisasi dakwah, YouTubeisasi misalnya. Digitalis dakwah itu YouTubeisasi dakwah misalnya dengan melakukan kreativitas, di mana kreativitas ini nanti bertujuan untuk kita mengetahui apa-apa saja sih yang orang butuhkan, misalnya konten-konten apa sih yang sesuai dengan orang yang dibutuhkan. Terus masih lanjut bagaimana fungsi kita harus melakukan seperti fungsi computer mediated communication, di mana komputer ini kita melakukan adaptasi konteks manajemen dakwah. Bagaimana kita membuat sebuah inovasi teknologi di mana perlu diadaptasi dari yang sudah ada, baru kita rubah ke konteks manajemen dakwah itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana communication atau mencanangkan atau mencapai komunikasi dakwah yang humanis dan responsif. Humanis yang responsif itu bagian dari bagaimana ketika kita menyampaikan secara humanis konteks ini seperti apa gitu. Terus informing dan
informing di sini maksudnya yaitu bagaimana mencanangkan informasi yang aktual, tepat, luas, dan lugas. Informing ini maksudnya yaitu bagaimana kita menyampaikan dakwah itu secara real dalam artian konteks saat ini seperti apa sih, saat ini pandangannya seperti apa. Kemudian learning di sini bagaimana kita mencanangkan semua konten dakwah sebagai media edukasi, bukan hanya sebagai media yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang secara signifikan kita lakukan. Terus experiencing, di mana di sini kita mencanangkan bagaimana agenda keagamaan itu melakukan pengalaman yang menginspirasi semua orang, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi kita harus melakukan inspirasi ke semua orang. Karena apa? Ketika kita sudah terkena sebuah dakwahnya secara spiritual, itu akan lebih mudah daripada hatinya misalnya sudah kena, maka dia akan mudah melakukan sebuah dakwah secara real. Terus manajemen dakwah teknologi itu harus practicing itu dalam artian menyusun pola kerja dan praktek kerja dakwah itu yang secara profesional dalam artian apa? Misalnya makanya kita tadi butuh misalnya peta dakwah itu untuk apa? Untuk memudahkan praktek kerja kita, di mana sih area-area yang akan kita lakukan sebuah dakwah yang secara urgent atau secara sangat dibutuhkan, itu di daerah-daerah mana yang sangat rawan terjadi kelemahan secara spiritual gitu. Selanjutnya yaitu seeking itu bagaimana menyusun pedoman baku untuk sustainabilitas dakwah dalam era apapun. Dalam artian seeking ini adalah untuk membuat sebuah pedoman di mana sustainabilitas itu maksudnya yaitu bagaimana kita dakwah secara berkelanjutan. Kalau di ilmu lain itu kan terintegrasi gitu, antara satu bidang dan bidang lain itu terintegrasi dan sustainability dan saling berkelanjutan. Nah ini dakwah ini menyusun pedoman ini penting karena apa? Ketika kita sudah tahu misalnya tahun ini kita dakwahnya apa, tahun selanjutnya apa yang harus dilakukan integrasi atau peningkatan, misalnya tahun ini dengan tahun yang akan datang itu apa, itu penting karena apa? Ketika kita memiliki pedoman baku untuk sustainability dakwah itu, maka kita akan mudah gitu, akan menjadikan kita lebih mudah untuk melakukan preventif atau penanganan mana-mana saja yang perlu istilahnya inovasi atau perubahan dakwahnya, pola dakwahnya. Terus advocating dalam artian manajemen advokasi saat menghadapi persoalan sosial. Nah, ini kan banyak ketika kita berdakwah ini di era sekarang itu banyak antara terjadinya misalnya advokasi ini untuk meminimalisir terjadinya misalnya pembubaran misalnya secara paksa gitu. Kemudian yang terakhir itu proselytizing, di mana manajemen dakwah ini dan harus manajemen dakwah dan menyebarkan dakwah yang menyesuaikan dengan realitas empirik sosial. Bagaimana kita menyebarkan berdakwah, manajemen dakwah itu dengan dan menyebarkan dakwah itu sesuai dengan realitas dalam artian sesuai dengan kondisi di sekitar yang akan kita lakukan dakwah itu sendiri. Kemudian secara umum di sini dapat kita simpulkan bahwa dakwah di era digital ini kita perlu adanya 5 hal. Yang pertama yaitu yang kita harus lakukan pertama yaitu peningkatan SDM. Kedua yaitu bagaimana jangan pernah berhenti berinovasi, memiliki inovasi-inovasi di dalam hal dakwah itu sendiri. Dan yang ketiga bagaimana kita jangan berlindung di bawah regulasi.
tetapi kita melakukan sebuah regulasi itu sebagai rule saja, bukan berlindung, tapi harus menjadikan sebagai rule atau sebagai ukuran gitu. Terus memelek teknologi atau manfaat teknologi itu kita dapatkan, dalam artian yaitu bagaimana teknologi itu siap atau sesuai dengan teknologi sekarang. Karena apa? Ketika kita melek teknologi atau mampu mengikuti era teknologi sekarang, maka kita akan bisa tetap berjaya, dalam artian ada gitu dakwah itu secara di era digital ini. Yang terakhir yaitu siap dengan perubahan. Siap dengan perubahan itu maksudnya yaitu kita harus selalu mengupgrade bagaimana perubahan-perubahan secara sosial, budaya dan sebagainya. Nah, itu harus selalu kita siapkan. Bukan hanya sekedar istilahnya keras saja, tapi siap dalam perubahan untuk pola dakwahnya gitu di sekitar kita. Mungkin itu presentasi atau penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.